Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Sekarsari dengan nomor absen 5 dari kelas 12 IPS 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konflik Myanmar. Tugas ini merupakan tugas ujian praktek sejarah peminatan dengan guru pembimbing yaitu Ibu Dian Handayani SPD MPD. Baiklah, kita lanjut saja simak video berikut ini. Konflik di Myanmar telah berlangsung selama beberapa dekade, tetapi awalnya dapat ditelusuri kembali ke periode pasca kemerdekaan pada tahun 1948. Saat itu terjadi perseteruan antara pemerintah pusat Myanmar yang didominasi oleh etnis Bamar dengan kelompok etnis minoritas yang menginginkan otonomi lebih besar atau bahkan kemerdekaan penuh. Apa sih latar belakang dan akar masalah dari konflik Myanmar ini? Untuk lebih jelasnya di video selanjutnya. Konflik Myanmar. Latar belakang konflik Myanmar. Konflik di Myanmar melibatkan berbagai kelompok etnis bersenjata yang berjuang untuk otonomi dan pengakuan atas identitas budaya mereka. Konflik ini telah terjadi selama beberapa dekade, melibatkan pemerintah pusat yang didominasi oleh militer dan kelompok etnis bersenjata yang beroperasi di berbagai wilayah negara. Selain itu, konflik agama antara mayoritas Buddhis dan minoritas Muslim, terutama etnis Rohingya, juga merupakan masalah serius yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam. Solusi jangka panjang membutuhkan komitmen yang kuat untuk dialog damai, rekonsiliasi, dan pembangunan yang inklusif. Yang selanjutnya yaitu akar konflik Myanmar. Yang pertama, persaingan etnis. Myanmar adalah rumah bagi lebih dari 135 kelompok etnis yang berbeda. Persaingan untuk pengakuan, otonomi, dan kendali atas sumber daya telah menyebabkan konflik bersenjata di beberapa wilayah. Yang kedua, konflik agama. Ketegangan antara mayoritas Buddhis dan minoritas Muslim, khususnya etnis Rohingya, telah memicu kekerasan dan krisis kemanusiaan yang serius. Yang ketiga, kendala politik. Sejarah kediktatoran militer di Myanmar telah menciptakan ketidakstabilan politik yang berkelanjutan. Meskipun ada reformasi menuju demokrasi, militer masih memainkan peran dominan dalam politik negara. Yang keempat, ketimpangan ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial juga memainkan peran dalam konflik Myanmar. Ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi telah memperkuat ketegangan di antara kelompok etnis dan agama. Terdapat beberapa dampak konflik Myanmar sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemanusiaan. Krisis kemanusiaan di Myanmar telah menyebabkan pengungsian massal, penderitaan manusia, dan kehilangan nyawa. Yang kedua yaitu ekonomi. Konflik telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Myanmar, mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Yang ketiga yaitu kesehatan dan pendidikan. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan seringkali terhambat di daerah yang terkena dampak konflik, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Teman-teman bisa melihat foto di bawah ini, terdapat foto yaitu pengungsian massal, penderitaan manusia, serta kehilangan nyawa di dalam konflik Myanmar. Peta, bendera, serta tokoh. Saya akan menjelaskan tentang tokohnya saja. Tokoh dari konflik Myanmar adalah yang bernama Aung San Suu Kyi, adalah seorang pemimpin politik Myanmar yang dikenal secara internasional karena perjuangannya dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia di negaranya. Dia adalah putri dari Aung San, pemimpin kemerdekaan Myanmar, dan mendirikan Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD. Suu Kyi memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991 atas perjuangannya yang gigih. Namun pandangan terhadapnya telah terpecah belah karena sikapnya dalam menghadapi krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar. Terdapat solusi dan rekomendasi untuk konflik Myanmar ini. Yang pertama, dialog damai. Penting bagi pemerintah dan kelompok bersenjata untuk terlibat dalam dialog damai untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Yang kedua, rekonsiliasi nasional. Proses rekonsiliasi nasional yang inklusif dan partisipatif penting untuk membangun perdamaian dan kestabilan jangka panjang. Yang ketiga, pembangunan inklusif. Pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif perlu didorong untuk mengatasi akar ketidaksetaraan dan ketegangan. Dan yang keempat, kerjasama internasional. Kerjasama internasional dan dukungan dari komunitas global juga krusial untuk menyelesaikan konflik di Myanmar. Jadi teman-teman, kesimpulan dari konflik Myanmar ini adalah bahwa konflik tersebut kompleks dan melibatkan berbagai faktor seperti politik, etnis, agama, dan ekonomi. Dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat Myanmar dan kawasan sekitarnya. Dengan
dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan krisis kemanusiaan yang mendalam, upaya menuju perdamaian dan rekonsiliasi tetap menjadi tantangan besar yang harus diatasi dengan kerjasama dari semua pihak terkait. Kudeta militer pada Februari 2021 menggoyahkan proses demokratisasi yang sedang berjalan dan memicu gelombang protes massal di seluruh negeri. Junta militer menanggapi protes dengan keras, menewaskan dan menangkap ribuan demonstran serta pemimpin pro-demokrasi. Konflik bersenjata antara pasukan militer dan kelompok bersenjata etnis terus berjalan, mengakibatkan kerugian jiwa dan penderitaan rakyat Myanmar. Bagaimana kabar Myanmar setelah kudeta militer Februari lalu? Protes masih berlangsung. Bahkan sebagian demonstran angkat senjata, menjadi bagian dari pasukan pertahanan rakyat. Dalam beberapa dekade, puluhan kelompok etnis di Myanmar telah melakukan perlawanan terhadap militer Myanmar. Kelompok yang terkuat kini tengah melatih para demonstran anti kudeta. Siapa saja sih kelompok etnis bersenjata di Myanmar dan apa yang mereka inginkan? Sejarahnya panjang sekali. Dari 135 kelompok etnis di Myanmar dikategorikan dalam 8 kelompok etnis terbesar. Etnis Bamar adalah yang terbanyak. Ada pula Kachin, San, Chin, serta Rakhine, Kaya, Kayin, dan Mon. Inggris menjajah Myanmar selama 124 tahun. Ada pendapat bahwa etnis Myanmar kuat. Meskipun tantangan besar yang dihadapi, masih ada harapan akan terciptanya perdamaian di Myanmar. Dengan dukungan dan solidaritas internasional, serta tekad kuat dari rakyat Myanmar sendiri, masa depan yang lebih baik dan damai masih mungkin tercapai. Pesan moral dari konflik di Myanmar ini adalah pentingnya menghormati hak asasi manusia, memperjuangkan perdamaian dan keadilan, serta mendukung upaya demokratisasi yang sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Ini juga mengingatkan kita akan perlunya intervensi internasional untuk mengakhiri kekerasan dan mendorong penyelesaian damai atas konflik tersebut. Sekian video penjelasan materi tentang konflik Myanmar dari saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Atas waktu dan perhatian teman-teman serta bimbingan dari Budian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.